Astagfirullah. Apa? Ih, aku malas yang ini. Apa? Ih, Apa? aku malas yang ini. Apa? Jangan yang buat. Sumpah. Ini kita nggak tahu loh yang nulis produsernya. Astagfirullahaladzim. Kebetulan produsernya kita berdua. Telepon Oza, terus bilang ntar malam sleep call yuk. Nah, Wah, kan waduh, pertanyaannya. Siapa artis yang kamu nggak mau lagi kerja bareng sama dia? nah, Dan kenapa? Dari umur 4 tahun kan udah berkecimpung dengan artis-artis. Apa tuh? Cinta itu lembut dan merdu. Namun jangan dijadikan rayuan, karena itu akan mengosongkan makna kecintaan sesungguhnya. Lumayan gak sih? Gimana? Ada loading. Siapa ada cewek? Iya. Udah lama banget, sumpah kita nggak kedatangan wanita dan Masa? iya, terakhir kesini Margaret Thatcher. Aduh, lama banget ya. Dia juga nggak tahu siapa. Putri Diana tahu? Tahu? Tapi kan Apa? bukannya dia ini ya, iniannya Spanyol atau ini? Bukan. Diana siapa nih yang dari Diana Spanyol? sorry. Diana siapa nih? Aku minta maaf ya. Potongan aku Putri agak Diana miring tuh gitu. istri keberapanya Pangeran Inggris. Iya, iya. Pertama, bos. Istri kedua, bukan? Istri pertama udah meninggal kecelakaan. Sekarang istri yang terbaru itu Oh, istri pertama ya Diana? Iya. Iya. Udah meninggal dia, udah meninggal. Beneran datang? Enggak mungkin ya, sorry. Aku percaya aja tadi beneran datang ke sini. gue mau ngomong tapi takut bahaya. Kita udah. Aku deg-degan. Ntar so masih orang Inggris loh. Dan Apa? ini siapa? Ya ini Elsie sebelah. Oh, Kalapas baru udah boleh masukin ya? Ini setiap gua lihat TikTok ada mulu. Oh, ya Selalu lagi. kayak diceramahin, diberikan motivasi. Ya Allah. Wanita quotes. Wanita kuat tuh gimana ya? Wanita kuat ada, ini wanita kuat tuh gimana? Kalian muka-mukanya mirip siapa coba? Bayam sore. Kan quotes. Meridiana ya? Oh, Mirip iya. nggak sama Meridiana? Oh, Mirip iya. loh. Lu merasa mirip sama Meridiana nggak? Enggak. Tapi tahu dulu nggak siapa Meridiana? Tahu itu juga ya. Itu juga bener. Nggak, lu tahu nggak? Enggak lagi. Iya, Parah lu. aku main jawab enggak aja lagi. Wanita $1 juta, Meridiana. Bener nggak? Siapa dia? Iya, dulu kan Oh iya punya dia bukunya, punya buku bukunya. Mimpi $1 juta. Tapi dia lebih mirip Tina Tun. Kenapa Dia nggak belum? mirip? Emang mukanya agak pasaran aja sih. Oh iya. Dia mirip-mirip. Ini lagi viral Firdaya. Firda Indira yang lagi quotes itu dan. Yoi. Kenapa lu bisa masuk ke penjara ini? Salah baca maps. Waduh. Emang Itu penyakit cewek nggak sih emang? Hah? Memang penyakit cewek begitu? Bukannya multitasking cewek tuh? Iya, tapi kalau soal maps mah kita bodoh. Kita mengakui aja lah gitu. Iya, Ada iya. persimpangan dikit kayak ini mana ya? Gitu. Enggak, mungkin masalahnya karena cewek tuh nggak mau nggak mau disuruh dan diperintah kan. Jadi belok kiri, enggak terserah gua. Gitu kan, jadinya tuh nyasar. Iya bisa juga ya. oh itu kalau suara mapsnya cowok nggak Iya. mau denger. Kalau suara mapsnya cewek berantem. Tahu apa lu? Masa sih lu nyuruh gua muter lu? Gitu. Kayak gue lebih paham deh. Walaupun cewek itu dibekali kemampuan stalking, kemampuan detektif, kemampuan mengingat, melihat dengan jeli letak-letak barang yang disimpan sama cowok, tapi mata cewek itu buta kalau untuk maps kan. Iya. Kenapa sih? Ada ininya nggak sih? Lu punya alasannya nggak sih? Apa? Kamu Karena kenapa? cewek itu kan instingnya tidak sekuat. Cewek itu pekaan iya. Ya. Tapi instingnya tidak sekuat laki-laki mengenai pilihan. Mohon maaf nih, map itu nggak perlu insting. Itu pakai insting tahu kan? Tinggal diikutin, saya kasih, tinggal diikutin lu sampai. Ih, kalau misalnya ada persimpangan gitu tak tuh. Nah, kita tuh main insting. Kalau kita bener kita tuh kayak syukurlah gitu. Kalau kita salah kayak anjir. Enggak ini mapsnya error. Nah, gitu alasannya. Orang loh. Kan udah jelas kalaupun misalnya kan tadi lu ada masalah ketika arahnya lurus nih, sama mapnya dibolak-balik gitu kan? Iya. Ya lu lurus aja. Ya nyasar tadi. Ya, iya. Ya karena lu ngikutin map.
Iya kan aku pertama ngikutin maps kan ke sini. Arahnya lurus nih masih tiba-tiba dia muter. Jadi aku pikir kayak oh mungkin ada jalan tercepat ya kan. Ya. Ala-ala aja. Kita kan Ya. suka the power of sotoy kan Ya. perempuan tuh. Ngikutin lah muter. Nah. Nggak taunya salah emang dianya error. Oh, berarti emang Mapsnya netnya cewek error. tadi suaranya. Kebetulan dia nggak ada suara. Lah? Mungkin dia Waduh, karena nggak jadi ada dark ya. beneran nggak ada suaranya. Di maps aku nggak ada suaranya beneran. Ya berarti dia adalah perempuan yang sering ngeliat quote lu, males banget ngasih tahu gitu. Iya deh, Udah kayaknya diem dia aja. haters aku deh. Salahin aja udah gitu. Iya. Firda! Tapi Apa? orang atas nih kayaknya Kenapa orang atas? masuk penjara bisa bawa iPad, HP, tas. Ih, palsu apa asli nih? Nggak, Kalau pejabat biasanya bilang nih KW nih. ini KW beneran. Oh, pejabat. Beneran nih KW. Ntar aku dicek lagi. Ini jangan properti aja. Sekarang sponsor udah masuk di programnya ya wajar beli-beli kayak iya. gitu. Itu dalamnya minuman keras kan? Nggak muat tuh. Nggak muat. Basiannya ada. Tapi thank you, kesalahan kamu mengikuti map akhirnya kamu bisa sampai di sini. Iya. Iya, beruntung banget. Kita nih mau bebas. Oh ya. Iya, tapi si Dani kan enak, dia udah married, udah punya anak, jadi bebas Enak dia dari tidak. mana lu? Jangan suudon lu. Oh lagi nggak enak ya hubungannya? Beban gua keluar harus biayain lagi istri. Gua kan di dalam dibiayain negara. Oh Iya iya juga ya. Tapi emang lagi beban ya emang keluarga. Dan jangan diarahin ke sana dong. Jangan diarahin ke Dia sana. Oh, gitu. ada masalah. Iya. Nah ini pas nih. Pas. Ada ahlinya dan Selalu. ada aslinya. Ada. Jangan samakan hubungan percintaan kalian dengan pernikahan kami. Beda masalahnya. Bedanya di mana tuh? Ya adalah. Nah, aku tuh ini bebas takut, takut kayak, aduh cewek-cewek masih bisa nggak ya gitu. Maksudnya masih bisa Maksudnya mau nggak dideketin, nerima cowok yang memang mantan Takut. napi, beringas, dulunya narkoba, pemakai perempuan di mana-mana gitu. daripada saya pemakai laki. Iya iya sih. Ayo. Iya. Agak menyeramkan sih. Iya, jadi kita Tapi nggak ada butuh yang better. asupan-asupan lah Iya, buat nanti ini. tolong kita kasih tahu ya. Tapi sebelumnya karena kamu napi baru tetap harus ikut aturan kita. Oh, ada aturannya. Ada aturannya, tetap kita harus sekolahin dulu ya. Karena kita Sama di sini kita napis mandiin ya. ya. Oke, Habis itu disolatin. jatuhnya meninggal. Tapi sebelumnya Sobat Baca jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di kuatbaca.com dan juga di The Jail Official. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Karena kalau kamu nonton tapi tidak subscribe itu malaikat pencatat pahala nanggung. Kenapa nanggur? Tidak full. Oh, iya. Harusnya kan udah nonton ya di subscribe dong, Betul. di Oh, komen, iya, di iya, like, iya, bisa. iya, 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 jadi iya. malaikat pencatat amal kebaikan tuh kerjanya tuntas gitu. Iya, ya mungkin emang malaikat gue tidak mencatat karena nonton juga. Oh iya bisa jadi. Wah, bagus nih. Gitu. Menghibur nih. Itu dia. Iya. Dan jangan lupa juga untuk kalau ada iklan jangan di skip. Karena masih jarang juga iklannya, tapi ya tolong itu membantu kita Iya, iya, untuk iya. program itu tetap Amin, hidup amin. ya gitu. Dan juga udah 3 menit belum? Belum. Oh udah, oke. Oke. Sudah. Kenapa kalau ada 3 menit kenapa? Iya, jadi dikasih ini sama YouTube-nya 3 menit boleh ngerokok gitu. Oh, Kamu gitu. kalau Iya. ngerokok nggak apa-apa. Kamu nggak apa Aku ngerokok? ngepot sih. Oh, Nyabu sponsor juga nggak? itu. Enggak. Tapi boleh kalau Narkoba? enggak. Ada kebetulan. Gimana? Lo ada di lingkungan kita dekat itu Iya, ada. ada. Kita tidak bisa Ah. memungkiri gitu. Oh, makanya 420. Apa Apa 420? 420? Kan bukannya itu Kok tahu? lambangnya kayak iya Kok kan? tahu? Kan itu terkenal. Ah, aku Warga nggak yang tahu. gitu. Kalau nggak tahu kita mah nggak tahu. Iya. Kan circle kamu. Bingung kan Pak Dia tadi? bingung. Iya, Oke, iya. Firda, Malah gampang. jatuh gua. Gampang banget caranya, ini ada 2 kartu, ada T, ada P. Kamu pilih, kalau P, kamu ambil P, kamu jawab pertanyaan. Kalau T, kamu ambil T, lihat tantangannya apa dan lakukan. Oh, ada di dalam Ada sini. di dalam situ. Aduh. T. Aduh, udah lama gua nggak lihat tangan cantik gini dalam penjara ya. Biasanya tangannya beringas semua. Tapi ini hebat loh, masuk penjara masih mulus. Coba masuk penjara beneran 3 hari rabi ya. Rabi, udah, ya. udah ada Penyakit rabinya, kulit, udah ada nggak? penyakit kulit. Apa itu? Ini kartu yang ini. Puisi atau bikin puisi atau quotes dari kata-kata cinta, hati, kuat baca, ora iso. Nah. Wah. Apa aja kata-katanya coba? Tidak Coba. nyiapin lagi. Salah Enggak, satunya ini tuh disiapinnya semuanya. di sekarang. Semuanya harus tersadur di situ. Oh gitu. Cinta, hati, kuat baca, dan ora iso. Wah, ini nanti Satu kata aja tuh semuanya, semua kata ini. katanya, iya semuanya. Kata-katanya ada di situ. Kamu bikin satu penggalan kalimat aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Bentar, ini lihat kameranya mana? Ini ya kameranya.
Nanti kita editing dengan gaya-gaya perang Ukraina ya. Cinta atau perasaan hati itu seperti kita membaca buku sebetulnya. Semakin sering kita baca, semakin kuat kita membacanya, maka kita semakin paham apa isinya. Mungkin saja itu bisa menjadi hal yang berbeda ketika dibaca berulang kali, tapi inti akhirnya adalah sama. Jadi apakah suatu percintaan itu bisa digambarkan secara 1 tambah 1 sama dengan 2? Belum tentu. Ora iso. Masuk. Bagus. Tadi ada kuat baca. Ada tadi. Buku. Oke. Coba kita ulang tayangannya ya. 30 Iya, 30 detik. emang salah. Aku juga nggak nyiapin lagi itu Iya, kayak itu spontan itu. Iya, spontan. Tambahin lagi. Tadi titik. Ini dari gua nih. Cinta itu bicara hati. Dan bicara bagaimana kita baca dengan kuat hati seseorang. Kalau lu nggak bisa, ora iso. Kuat baca, Samsul. Kenapa lu baca dengan kuat? Beda lagi ya. Kan Anda kerja di sini, kenapa tidak tahu itu nama brand ini? Aku kira dia udah ini tahu, udah punya penggalannya di dalam kepala gitu. Dia udah ngafalin sebelumnya. Atau tetap Boro-boro penggalan, nggak ada isinya. ya? Ya. Intinya, Aduh, aku deg-degan. di kuat baca ini membuat kamu dari ora iso menjadi iso. Nah, udah. Hatinya mana? Iya, cintanya mana? Hati-hati dengan cinta. Wah, enggak. Enggak. Yang penting semua aja termaktub sudah di situ. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya Allah. Tantangan. Lagi. Aku deg-degan sih. Tantangan ini. Iya. Tantangannya kalau one liner gini kan agak bingung ya. Enggak semua kok. Enggak semua. Acting drama. Coba acting drama dengan dua host di sana. Apa? Teman-teman sobat baca, Firda ini terkenal dia sudah acting dari umur 4 tahun dan. Nah, iya. Iya. Dan dia punya skill bisa nangis tanpa sebab. Bener ya? Kamu tahu dari Bang Gilbert ya? Hah? Enggak. Kita tahu tentang Kita tahu, kita Masa tuh sih? Ada di aku tuh Bigo ngefans Live. banget sama kamu, Fir. Ngefans banget, tahu Apa? semua hal. Dia bisa nangis tanpa sebab. Gini aja deh, gua kasih perannya. Oke. Ceritanya. Gue yang ngasih cerita. Lu so. Jadi gini, Firda ini marah ke Dani karena Dani membatalkan pernikahan kalian. Dan di sini Dani ngajak kamu ketemu aku sebagai bapaknya Dani untuk bilang bahwa pernikahannya batal. Tuh, bapaknya gini lagi. Banget. Gimana nih? Kok lebih nggak terima bapaknya daripada pasangannya itu ya? Kenapa lebih muda bapaknya dari gua? Ya kan sinetron gitu, bener nggak? Iya. Oke, kalian drama dulu berdua. Tidak. Belum. Oh, belum. Sayang, kenapa kita harus membatalkan pernikahan kita? Ini udah tinggal amin seminggu loh. Semua undangan udah dikasih. Aku tahu. Biaya sudah keluar semuanya, aku nggak peduli. Yang aku pedulikan, gimana kalau pernikahan ini jadi kalau kamu belum siap menjadi istri aku? Belum siap? Aku udah prepare ini lama. Dan kamu bilang tiba-tiba aku belum siap. Karena kamu hanya mempreparekan wujud gedung cincin perkawinan, tapi kamu tidak mengerti hati aku. Pak, kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kita nggak diskusi dulu? Kalau gitu aku mau ketemu sama papa kamu, aku mau bilang sama papa kamu. Karena kamu tiba-tiba ngebatalin amin seminggu kayak gini, aku harus bilang apa ke keluarga aku? Aku nggak mau ketemu papa kamu ya. Itu papa kamu. Papa kamu atau papa aku? Papa kamu katanya, iya kan? Ya papa aku ya. Oh. Apalagi papa aku nggak mau ketemu papa aku. Karena pengalaman aku ketemu papa aku ketangkap papa aku ya. Bareng. Tapi aku yakin dia lebih punya penjelasan yang lebih logis. Dia bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kamu paham tentang hati aku, kamu pasti paham dengan pembatalan ini. Oh nggak apa-apa, kamu panggil papaku. Firda. Wah, Iya kenapa? aku nggak bisa. Masa Dani ngebatalin pernikahan kita amin seminggu kayak gini, Pak? Sedangkan undangan udah kita kirim. Astagfirullah. Dan Papa saya baru Islam. Aku jadi bingung. Kok dia agamanya tiba-tiba berubah? Aku baru mau nangis.
Papa nggak diundang. Undangannya udah disebar, Papa belum nerima loh. Kita udah kirim Pak, tapi Papa nggak ada. Jadi kita taruh di depan meja. Coba Papa cek dulu. Kamu emang jadi anak ya? Kamu jadi anak tuh coba ngerti dong. Malu tahu Papa punya anak lebih tua dari Papa. Aku Ya udah sama Papa aja ya. Kenapa? udah mau nangis, hebat banget dia udah mau nangis Iya, ya. dan- Kok bisa? Kok bisa? Gitu aja. Emang udah bawaan atau gimana sih? Kayak aku Ada biasanya tisu nggak? kalau Tisu. ngedengerin satu adegan gitu, pasti langsung kayak di otak tuh udah ada gambarannya gitu. Karena pernah terjadi, Enggak juga sih. pernah gagal nikah. Enggak. Ditinggal nikah pernah. Itu gagal kan? Ya itu gagal. Tapi dong. maksudnya aku nggak tahu dia mau nikah. Jadi pas Oh. putus tahu udah dapat undangan dia nikah. Waktu berapa lama? Dalam waktu berapa lama? Pokoknya 2 minggu atau hampir sebulan kali nggak ya. Setelah putus terus aku dikirimin undangan. Oh, emang udah selingkuh dari awal berarti Kayaknya ya? berarti gitu ya udah lah ya. Pantesan nangis ya. Luar Luar biasa. biasa. Pantesan kuatnya banyak menderita. Perjalanan emang nggak mulus, pinter ngomong doang kayaknya nih. Iya, yang biasanya yang pinter-pinter ngomong itu nggak mulus hidupnya. Iya benar. Mario Teguh. Baru dilaporin penipuan. Iya juga. Oke, Firda gokil, acting emang beda dan pemain Masih. T. Kok type mulu deh? Iya. Harusnya kan 2 cewek sama T-nya. Udah cukup, nggak usah 3. Apa tuh yang 2? Ya T-nya kan harusnya 2 aja kan, nggak usah 3. Kenapa? Kenapa? T-T 2 kan. Alah, Belokin dong anjing. Belokin dong. Astagfirullah. Apa? Iya aku malas yang ini. Apa? Ih. Apa? Ya aku malas yang ini. Apa? Jangan yang buat. Sumpah. Ini kita nggak tahu loh yang nulis produsernya. Astagfirullah. Kebetulan produsernya kita berdua. Telepon Oza terus bilang ntar malam sleep call yuk. Nah, kan ya kenal sama Ocha. Dia kan kenal. Kenal. Kalau dilihat di internet gosip-gosipnya kan katanya dulu sempat pacaran, bener nggak sih? Enggak. Oh, ya. Enggak. Iya nggak Tapi apa-apa dekat berarti kan? kan, nggak apa-apa. Dekat temenan. Dia nggak mau sama Oza karena Ozanya masih virgin. Enggak gitu. Cah ya istilah. Ozama pasti ngangkat kok. Biasanya enggak dia. Kalau lagi sibuk mah. Oh iya. Coba ya. Coba. Asik. Aduh. Soalnya aku takut. fotonya gue udah kirim tadi ke Oza. Apa ya? Fotonya. Oh, berarti dia udah tahu lah ya di konten. Ya ada. Harus ya. Enggak lah. Halo? Oh Bang Oza. Iya. Bang nanti malam di mana? Nanti malam gua. Ya. Nanti malam gua belum tahu sih, Fir, kenapa itu. Kayak gua mau bikin konten dari rumah, Lewang. Nah sleep call yuk Bang. Hah? Iya. Apa? Sleep call yuk Bang. Lu kalah main tertorder sama McDenny sama Bang Reno. Kalau tahu sih Kok tahu sih anjir? Kalau tahu. Maaf, gua pola-polanya, Bang. Tapi lu udah seneng gak sih? Gak sih? Gua udah feeling kayak gak mungkin Toto dia nyebut sleep call nih, Firdan. Iya kan? Lalu udah lihat fotonya di grup ya? Oh iya deh, bener, makanya gua tahu. Oh, mana ngebocorin? Sudah. Tapi lu mau kan pengen diselipel sama ini Firda? Nah, tapi jam berapa, Fir? Ocha, thank you sayang. Terima kasih Bang Oza. Ya udah, gokil. Tumben dia kemarin ngurusin. Lalu kita selama perjalanan ke Jogja itu ngasih asupan-asupan kepada Oza untuk Untuk dapat melepas keperjakaan. enggak untuk dapat perempuan yang gimana Oh. gitu. Akhirnya? Lebih nawarin sih, lebih kan Za, nawarin. ini Za, ada dia. Jadi, Gope yang ini sejuta. gimana Za? Yang Jangan ini bilang kamu kayak Bang Adri. Kenapa? Ya sama Bang Adri kayak gitu juga. Kayak gimana? Ngejodohin terus. Semua, bukan hanya gua, ada Adri, ada Coki, semuanya ngeliatin Coki foto-foto ngeliatin foto. laki. Lo sebagai teman diskusi. Iya, sebagai Iya. teman diskusi. Setelah Nggak usah diskusi? dilurusin, orang udah tahu kok. Oke. Oke. Gokil. Aduh, aku harus menghafalin. Tapi bahaya kalau sleep call sama Firda tuh suara Firda nih kalau tipe-tipe di sleep call tuh cocok banget Dan. Ah, otak lu aja itu mah kotor. Sleep otak call. lu. TL lagi.
Ya udah ganti, mau ganti Pem. Iya, Ya udah ganti nih. aja. Ah, ganti. Sok. Soalnya nanti nelfon Jokowi itu. Pak Agak Jokowi susah sleep kan. call nanti malam. Iya, tapi pas pampresnya ada 4 ya. Di belakangnya. Kartu. Ini apa? Oh, apa komentar jahat dari netizen ke kamu yang pernah kamu baca? Bacain komen nggak? Jarang sih, tapi DM waktu itu pernah ada aku baca. Jadi aku sempat viral gara-gara statement aku yang soal kodrat-kodrat gitu. Apa yang mana sih? Yang mana? Boleh kamu Jadi sebutin? aku bilang bahwa sebenarnya kan gini, kodratnya perempuan itu kan menjadi makmum kan, menjadi pendamping. Jadi sebenarnya kita tuh cuma boleh ngasih tahu kanan ada ini, kiri ada ini. Yang tetap yang menentukan tetap kepala rumah tangga atau si Iya. laki-lakinya. Jikalau itu benar, Iya. sebenarnya gitu. Iya. Nah, tapi kadang di zaman sekarang, di generasi pacaran zaman sekarang nih, itu cuma maunya ya ngasih tahu kanan ada ini, kiri ada ini, tapi gue maunya kanan. Jadi kayak menuntut, tidak menuntun. Oh. Gitu. Si imamnya apa Si si makmumnya? perempuannya, iya, Oke. si makmumnya gitu kemarin tuh. Terus viral lah kan, gitu. Banyak SJW yang komentar kayak, "Ah, lu tuh belum nikah, lo nggak tahu apa-apa, bla 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 bla," gitu. Terus ada satu orang yang nge-DM aku kayak, kalau nggak salah dia komen juga deh. Sekelas Sandra Dewi aja tuh nggak pernah ngebahas kayak gini-gini, kayak lu belum nikah nggak usah so tahu apa-apa deh gitu kan. Pernikahan tidak sesimpel itu, gue sumpahin ya lo ntar punya laki gitu-gitu, bener-bener kayak dia nyumpahin serius apa. Maksud aku kan kayak kita kan beropini dengan apa yang kita tahu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan nantinya akan kita bicarakan Iya. kan. Iya. Sebenarnya gitu. Nggak berarti apa yang terjadi di kalian dan ketika kejadian di kalian itu salah, harus kalian salahkan orang lain. Betul. Belum tentu juga ketika gue menikah bisa jadi gue bisa menjalankan apa yang gue bicarakan Iya, gitu iya. kan. Ya gitu-gitulah. Tapi itu bener-bener jahat banget, kayak gue sumpahin nanti kalau nikah pun gak punya anak, kayak gitu-gitu. Iya. Itu parah tuh. Ya menurut gua sih itu biarin aja, karena orang ketika ngomentarin apa pendapat lo yang bagus itu berarti masalah dia besar banget dan nggak punya solusinya. Gitu aja. Iya, kayak mereka punya masalah tapi nggak bisa ngomong atau nggak ada ruangnya, Nah. jadi nyalain orang lain, kebanyakan gitu. Ya, perempuan pasti kan? Iya. Nah, Centang biru. Mau nggak tahu centang biru ya komen yang ada. nggak mungkin, Enggak nggak sih. mungkin, nggak mungkin sih. nggak Tapi mungkin. banyak di statement itu centang biru yang komen, coba kalau nggak bacain. Tapi itu kan apa namanya? Ya jatuhnya hujatan ya udah ya. Iya, iya. Itu Iya. termasuk yang paling ngena Jahat, tuh, paling ngena. Itu yang Karena paling aku nyumpahin. inget sih, Oh, maksudnya paling. belakangan ini. Kalau dulu ya banyak sih, kayak dulu kan aku dari kecil kan main film tuh, terus nggak ada ini dia kalau bullying boleh nggak sih bullying? Boleh. Iya. Aku tuh dulu pernah dibully di sekolah sampai dilempar sampah. Hah? Sampah? Jadi aku SMA pada saat itu, terus kelas aku tuh di atas. Oke. Jadi tiap aku Sama Pandawa masuk 5, anak-anak Pandawa 5 enggak. Bukan. Itu ada lu. Kata-kata malah bersihin kali. Dia lewat juga suruh lempar. bantuin ya. Terus Nggak, jadi aku naik ke atas, tiap aku masuk sekolah tuh pasti mereka kayak yang wah awas artis mau lewat gitu-gitu. Terus kayak gelar gini, terus ada yang gak suka gitu kakak kelas aku. Masa sih artis apa? Dulu kan aku naik angkot sama bawa motor gitu kan, kalau nggak. Masa artis naik angkot, masa artis naik motor gitu. Tapi kan mereka tuh habis itu ngelempar sampah. Kayak dulu zaman sekolah kan kalau kita beli sate, itu kan di styrofoam gitu. Nah, itu kayak bekas sate terus ditimpuk gitu. Ditimpuk langsung ke muka. Ke badan, Iya. terus dari depan juga teman-temannya dia gitu. Kayak aku tuh dimusuhin 3 angkatan intinya. Hah? Sampai ke angkatan aku. Itu pas kamu kelas 1. Aku iya, SMA. berarti iya. Buset. Lu nyetir motor atau diantar? Di kelas. Itu pas Oh, lagi yang di Pas lagi di kelas. kelas. Iya, aku mau naik ke kelas. Ah. Terus kayak dihujat gitu kan dari di bawah sampai ke mau masuk ke kelas. Terus pas mau masuk ke kelas, belum nyampe depan pintu gitu. Ya gitu, ditimpuk gitu. Terus dari depan juga kayak dikit gitu. Masih ada lontongnya? Aku nggak lihat sih, cuma tusuk satenya masih ada gitu. Iya. Sama penjualnya, ada penjualnya sekali ke bawah gitu. Ya enggak, ya dia bersihin dulu Itu lah. kelas dia berarti sampai siang bau sate ya? Gara-gara baju. Tapi betapa sedihnya ya ketika Iya. pelempar sampah itu ngelihat sampah daur ulangnya sekarang bagus banget gitu. Lihat. Tuh, masih bau sampah tuh. Sate lah, lebih Iya, spesifiknya lah, sate, sampah lah. sate gitu. Iya. Tapi abis kejadian itu maksudnya akhirnya biasanya kalau di sekolah kan Guru bully, BK iya, gitu. gitu-gitu. Iya, dipanggil. Oh. Terus ya berani bilang apa kan aku juga bingung. Tapi aku cuma ngejelasin bahwa makanya aku nggak dari dulu sampai sekarang tuh aku nggak suka perbedaan, maksudnya kayak perbedaan strata, status sosial gitu. Itu aku nggak suka kan, kayak Iya. dianggap oh lu artis ya apa sih, kita kan cuma Sama, pekerjaan. iya. Iya. Dan waktu itu di ruangan kayaknya aku bilang ke guru aku,
kayak di sini saya niat sekolah untuk jadi murid, ya apapun yang saya lakukan di luar itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan di sini. Saya gurunya sih ngebela, cuma abis itu aku tetap pulang, nggak mau sekolah. Jadi keluar dari sekolah itu? Abis itu ya aku keluar, aku homeschooling. Hah? Wah. Dari Kalah dong, SD, kamu SMP, kalah SMA. dong. Iya. Kamu merasa kalah nggak dengan begitu? Harusnya kamu Enggak. tetap bertahan di sana untuk bisa ngeluarin orang-orang itu. Enggak ngerasa kalah sih, karena kan abis itu aku juga tetap, aku dapat akselerasi juga. Oh Nilai iya aku iya. bagus juga, jadi aku buktinya kayak kenapa harus maksudnya gini, ketika kita dipandang salah atau jelek di mata orang lain, kenapa kita harus membuktikannya di depan mata mereka langsung? Bisa aja kita secara perlahan diam-diam tahu-tahu kita ada di atas dan kita bisa baik ke bawah kan. Assalamualaikum. Kenapa jadi Thailand? Enggak, kan ini ada lagunya. Ya nggak sawadikap anjing. Kalau sawadikap, kenapa jadi lagu Thailand? Ya gua nggak tahu liriknya. Taunya kap-kap aja. Tapi selama homeschooling kangen bau sate? Enggak. Kok Trauma nggak? San? Trauma sama sate? Iya, Enggak. trauma sama sate? Enggak. Oh, enggak. Tapi aku jadi agak nggak bisa sekolah gitu. Maksudnya nggak bisa formal. Kuliah? Kuliah kan pernah, baru di kuliah itu pun aku kayak jadi apatis. Aku main sama yang itu doang, nggak mau berbaur. Karena kuliah kayaknya nggak ada lagi deh bullying kayak gitu. Emang pernah? Enggak ada sih. Enggak. Aku sih nggak ngalamin Nggak bullying pernah, ya. nggak ada nggak. Cuma kayak jadi dibedainnya tetap ada gitu. Kayak emang Firda mau ya nongkrong gini. Gitu itu. Aku pernah kayak ya ajak jadi aja. orang yang merasa rendah diri aja jadinya ketika ngeliat lu kan kayak, gitu. ya insecure aja. Ya, mau insecure. berarti. Nah, ini gitu. berarti di sini momennya Firda bisa bilang nih, ini clear statement, ngomong aja. Kalau emang ada teman-teman yang mau ngajak, nggak usah takut, ajak aja gitu, Iya. coba ngomong. Kalau teman-teman yang ketemu aku di luar misalnya gitu atau kenalan ya sapa aja, panggil aja, ajakin aja, nggak apa-apa banget gitu. Ya kan belum tentu diterima. Iya. Iya benar kan. Iya lagi aku. Iya kan kita nggak tahu, belum tentu diterima. Coba aja dulu kan. Iya, tapi jangan membatasi diri. Jangan membatasi Ah, diri. Emang Firda mau ke sini? Ya emang nggak mau. Oke, terakhir. Aku takut. Ayo benar Pak. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Tadi udah ada Iya. berapa quote itu? Udah 3-4 tadi udah ada 4 quote. Ini. Lumayan nih. Ini apa nih? Waduh, pertanyaannya. Siapa artis yang kamu nggak mau lagi kerja bareng sama dia? Nah, Dan kenapa? Dari umur 4 tahun kan udah berkecimpung dengan artis-artis. Pasti ada dong. Ada lah yang umur 5 males. tahun mungkin. Apa ya? Kayaknya kalau artis biasa, aku nggak pernah bermasalah sama pemain sih. Iya. Maksudnya kalau masalah at the momennya itu doang gitu. Kalau sebagai sesama pemain ya. Apa misalnya kalau at the moment itu masalahnya biasanya apa? Iya biasanya kalau zaman kecil kan kayak kompetitor gitu. Terus ya ini yang pengen terlalu menonjol atau apa Iya, kan iya, gitu-gitu kan standarnya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Tapi Kalau kan anak-anak kecil biasanya yang paling ngotot ibunya ya. Pernah Iya. masalah sama ibunya enggak? Ibu-ibu yang ribet banyak. Ya pasti kayak ya udahlah gitu kan. Kita nggak kerja bareng dia aja gitu. Karena Kan kalau ada pemain ya, pengalaman gue pernah main sinetron. Ibunya yang ribet. Jadi ibunya tuh yang ribet karena persiapan dan segala macamnya tuh molor. Jadi syutingnya jadi molor. Nah, jadi dia bawa Rese. pulang anaknya nih. Ibunya pada anaknya nggak mau dibawa pulang. Itu didatengin sama artis senior laki-laki. Ibunya dibentak-bentak. Kerja dulu sampai selesai nggak? Katanya. kalau enggak, Ya kalau nggak dia dikasarin lah sama itunya. Adalah namanya. Ya, kalau enggak apa-apa. bucek Kita namanya pulang. bucek. Namanya bucek lagi disebut. Tapi kamu dari 4 tahun itu continue terus, maksudnya ya sinetron ya. Iya. Jalan. Vakumnya dikit sih. Pernah vakum, cuma nggak vakum lama gitu. Iya, iya. Jadi tetap kan aku di industri entertain menjalani di depan dan di balik layar kan. Oh, oke. Jadi dari kecil tuh selain acting, aku juga kan ada hosting, MC juga, terus sempat siaran, terus aku nulis juga, terus aku belajar director sama produser kan. Oh iya, udah ada web series ya di Iya. belum ya? Belum media itu gitu. Lengkap berarti ya. Vakumnya sebentar ya? No, sebentar vakumnya, no. Saya juga sebentar. Apanya, No? Kerjanya. Palingan dia. Kerja di doanya sama Tuhan. Nanti enggak Tuhan, ini OTW padat jadwal. Amin, amin. Amin. Tapi ya itu ya, maksudnya Firda membuktikan bahwa walaupun dari kecil sudah di dunia entertainment dan dicap orang sebagai artis, tapi toh lihat Firda sendiri itu dia ngerasa nggak yang nggak gitu-gitu amat gitu ya. Di lingkungan sesama artis pun ya maksudnya ada yang rese juga gitu, ada yang nggak rese. Tapi ada nggak, karena kayaknya hampir semua dia merasakan di titik
lu merasa star banget yang disebut dengan star syndrome gitu? Pernah ngerasain nggak? Enggak. Enggak. Karena aku ngerasa kayaknya aku pernah cerita di podcastnya Bang Adri ya kalau nggak salah. Aku bilang kayaknya aku tuh belum ketemu titik gongsnya aku gitu, gongnya aku yang aku ngerasa itu. Cuma jadinya kan dulu tuh malah terus ngebuat, maksudnya nyuruh kaki tuh untuk lari terus-terusan kan, sampai akhirnya aku nggak tahu garis finish aku tuh di mana. Oke. Setelah ketemu stand up lah baru pas aku join ke stand up Indo, terus aku mulai mengerti banyak hal gitu, terus aku kayak stand up itu lumayan ngajarin aku tentang banyak hal kan. Nah di stand up itu aku baru ngerilis bahwa oh segini tuh ternyata cukup ya gitu, aku bisa damai sama diri aku gitu. Apapun yang aku dapetin Segini sekarang, maksudnya? iya apa yang aku dapetin sekarang sih maksudnya apapun itu ternyata itu udah lebih dari cukup kok gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah mulailah mencoba mensyukuri apa yang kita punya saat ini, walaupun 0,01% itu lebih baik daripada 0,00%. Mantap. Assalamualaikum. Mas, pernah dilempar gelas kuat baca belum? Sering. Kuat loh ini gelas. Bacanya. Tadi udah kita sekolahin Firda ya. Ya. Tapi sebenarnya biasa kita tuh ada roasting, Fir. Cuman karena ini bintang tamunya kamu, Jatuhnya nanti pelecehan seksual. iya, bukan daripada kita roasting. Ini kita cari ilmu dari dia. Iya. Apa tuh? Nah, lu balik lagi ya. Lu ngerasa sekarang kan FYP nih lagi naik-naiknya nih, lu terus gitu. Apa yang lu rasain? Satu, enak ngeliat muka sendiri ya. Masa sih? Iya dong. Enggak bangga gitu anjing FYP nih. Kan anak-anak gitu anjing FYP gua. Awal-awal kayak halo. Karena kan Halo Hati itu sebenarnya kan nama podcastnya Halo Hati kan. Si Halo Hati itu adalah IP yang aku buat secara tidak sengaja. Oke. Jadi dulu aku punya konten di TikTok namanya Suara Hati Aku, dan beberapa kontennya itu depannya kayak Halo Hati gitu-gitu ceritanya. Nah, dari situ diskusi sama satu partnerku yang lama di season 1, Mas Agung namanya. Ya udah itu bisa jadi IP loh, bisa jadi digerakin jadi bla bla bla. Akhirnya aku bawalah ke Blue Media dan ngerangkum konsepnya gitu kan. Jadi ternyata bagus, viral dan bla bla bla. Jadi ada kesenangannya cuma di situ doang, kayak oh ternyata gue bisa ya ngebentuk IP sendiri. ya, Kayak karya akhirnya gue ya. punya anak nih gitu, Nah. maksudnya bisa gue jaga dan gue kembangin. Pas makin kesini makin di mana-mana aku tuh kayak buka Instagram muka aku. Ya kan kalau enggak muka bocum tuh. Udah antara dua itu doang kan. Iya. Muka aku. TikTok sama, Twitter sama. Jadi kayak bisa nggak muka aku nggak? Bisa nggak muka bocum nggak nih? Ganti host. Pengennya gitu tapi tidak diperbolehkan. Ya jangan lah, kan Jangan, itu jangan. kenapa pengen, Jangan. kan itu IP kamu. Iya, Apa makanya saya- kan tetap masih bisa gerak cuma di baliknya. Gitu. Sampai ngundang Firly itu udah titik yang Firly, Firly, emang ketua KPK. Prila tekan Cina. Ngapain ngundang Firly? Ngurus KPK aja nggak bener. dikit wes. Aku tahu Firly ini lagi Apa, yang Indonesian Idol. Dirli. Indonesian Idol tau? Dirli. Bukan ada yang dia main sulap-sulap itu loh. Apa sih Indonesian Got Talent ya? Siapa? Indonesian Idol main sulap. Bukan, beda. Indonesian Got Talent ya? Indonesian Ada- Got Talent. Oh, nggak nonton Indonesian Got Talent, nggak nonton. Nggak, Amerikas Apa nonton. yang bisa? IMB kali Indonesia Mencari Bakat. Oh iya, kayaknya Iya. itu deh. Siapa? Ada. Siapa? Firly. Frisley tapi Frisley. Frisley itu yang Indigo bukan? Oh iya ya, itu maksud aku. Ya Indigo Maksudnya sulap kamu juga. nih yang mana nih? Itu maksud aku. Iya Indigo juga sulap. Di mana Dia sulapnya? Ada kan dia bisa melihat. yang Dia tidak bisa menyebut dilihat. nama, salah nama. Identifikasinya profesi. salah. Nah, kebanyakan kuat. Tapi aneh kau gua tahu ya maksudnya. Ya itu dia itu. Saking gak ada kerjanya lu tahu. Iya, anjir, kelihatan buat nganggur dia bangsa. Tapi apa namanya Firda ini Sobat Baca itu terkenal sekarang lagi naik up-upnya banget. Mungkin kalau kita bisa bilang apa ya? Ya tadi dia bilang FYP, terus sekarang mungkin dia ini sosok anak muda yang sekarang lagi bener-bener mewakili, relate sama Gen Z. Gen Z gitu. Quotes-quotes tentang pernikahan, tentang kamu udah married belum kan? Belum. Percintaan. Tapi rencana married? Iya ada. Oh ada. Tapi belum ada jodohnya. Oh berarti belum punya pacar? Belum. Pernah Tapi nggak lagi dekat katanya. Sama siapa? Sama saya nih. Panik. Gak ada soalnya kagak apa Ada siapa. obrolan Oza ada. ada Panji ya? Oza ngomong apa? Oza anjing. Lagi dekat sama Panji ya? Panji Gimana? Gumilang. Gak ada. Mau di sub depannya ya?
Soalnya hartanya banyak. Tapi udah diblokir semua. Tapi cuma 100 berapa yang diblokir kan masih ada. Mau nggak Panji Gumilang punya ponpes? Tahu nggak siapa Panji Gumilang? Lu nggak tahu Panji Gumilang serius? Saking Gumilang juga. Ya aku mau bodoh sama orang-orang. Komik Gumilang Baskara. Jauh. Gilang gitu. Tapi Fir, pertanyaan pertama deh. Pernah susah move on nggak? Pernah. Berapa kali? Sering. Hah? Nah, berarti kalau sering masih di situ aja nggak move on dong. Iya. Pernah, maksudnya aku pernah pacaran lama tuh kan waktu itu sama dia. Terus kayak gagal move on-nya tuh lama banget. Jadi kayak ketemu orang yang baru, aku deket sama orang yang baru yang dilihat di muka aku ternyata masih mantan aku gitu. Jadi karena aku ngekomparisiin terus masa lalu dengan masa kini. Nah, itu yang sekarang aku hentikan. Itu kejadiannya hanya sekali di cerita kamu si mantan kamu yang lama ini, atau setelah dia ada lagi yang kejadian kayak gitu? Aku tuh kebetulan kan perasa banget ya. Jadi tiap kali emang aku pacaran atau aku deket sama orang ya memang pakai hati gitu. Emang ada yang selain pakai hati, pakai yang lain? Apa tuh? Pakai logika, maksudnya bisa. Iya karena gitu. Ya kayak semua juga gitu, Fir. Semua pasti ketika pacaran pakai hati lah. Masa sih, Ruh? Iya. Lu kan pakai oyok. Aduh. Red Doors. Lebih banyak promonya. DP dulu. Emang kenapa dengan lu menggunakan hati ketika pacaran? Apa Dan itu nggak masalahnya? salah kan, Fir? Nggak salah, cuma jadinya ya itu setiap kali putus pasti move on-nya agak susah gitu. Ketemu orang yang barunya agak susah. Makanya tadi yang pertanyaannya Iya. selain dia ada nggak? Iya, Ya ada. pasti ada gitu. Berarti semua kisah cinta kamu itu akan berujung relatif susah move on ya? Iya, rata-ratanya. Anjir, capek nggak tuh? Capek banget ya? Capek. Cuma kayak ya udah sekarang udah berpikir kalau misalnya emang aku lagi dalam suatu hubungan terus selesai, ya aku beresin dulu dengan diri aku sendiri. Biasanya aku bahkan mencoba untuk ketemu lagi sama orang tersebut untuk ngehadapin luka aku. Maksudnya kayak gue gimana nih ketika abis putus gue gagal move on ketemu dia lagi, apakah gue masih punya perasaan sayang, Benci. perasaan kangen, ya marah, benci, dendam atau apa enggak? Kalau itu semua masih ada, gue nggak akan mulai ke orang baru karena takutnya orang baru tersebut bisa jadi korban aku selanjutnya dari si perasaan aku yang belum selesai di sebelumnya. Anjir. Tapi artinya berarti selama ini pacar kamu yang setelah kejadian kamu putus pasti jadi korban dulu ya? Enggak, makanya sekarang nih aku nggak mau pacaran sama siapa-siapa dulu until I finish Iya, maksudnya semuanya. pernah ada korban-korban. Iya, itu pernah ada berarti korban kan? dong Dulu berarti. ya berarti. Ya. Somasi nggak? Mereka somasi. Cepet lu. Tapi sering, Fir. Maksudnya pacaran sering, maksudnya bukan tujuannya bukan ke punya banyak pacar kontak-hati, tapi maksudnya kamu sesering itu nggak berganti hubungan, menjalin hubungan dengan cowok gitu? Kayak munafik kalau aku bilang enggak sih. Jadi aku akan jawab jujur iya. Iya ya berarti. Karena aku satu nggak bisa sendirian. Oh. Terus aku tuh jadi kan aku sama papa dulu juga nggak deket-deket banget kan. Jadi aku selalu kehilangan mencari sosok sosok laki-laki. pri. Iya. Nah jadi aku harus kayak deket terus sama orang gitu-gitu. At least bisa buat nyender sejenak lah gitu. Berarti Dan kamu akan emang- lebih mudah dengan dekat dengan cowok yang memang kebapak-bapaan. Seumuran papa ya rata-rata yang deket. Gadun ya. Gak juga, maksudnya kayak aku jadi kehilangan Kayak sosok lebih ke laki-laki. Vincent Harta Yang punya tambang ya. Punya tambang. Kalau bisa nggak disepuh ya. Panji Gumilang, Pak. Jangan lagi bermasalah. Enggak, tapi capek dan hubungan kayak gitu ya nggak sih? Iya, makanya akhirnya Maksudnya capeknya kenapa? Ya karena iya, dia ketika dan apalagi tipenya si Firda tahu bahwa dia butuh sosok kan yang menemani tempat share yang harus lebih spesial dari teman gitu artinya kan. Iya. Nah, bisa ya istilahnya pacar tuh kan statusnya lebih dari teman artinya bisa diandalkan. iya intens komunikasi. Ya, Cuma berarti itu aku jangan yang langsung- dulu ya, aku yang dulu. Jangan langsung jadian kalau gitu. Kan pendekatan dulu. Ini sosok papa apa enggak nih gitu. Jangan sampai baru jadian langsung baru kenalan terus jadian, belum penjajakan dulu gitu. Ya itu makanya itu kan aku yang dulu kan. Aku yang dulu kayak gitu. Pokoknya habis putus, gue gak mau tahu, gue harus dapet yang baru gitu kan. Lebih ke Kayak masih gampangan lu jiwa, ya. iya, kayak masih jiwa muda tuh kayak nggak bisa, gue harus laku gitu ceritanya. harus laku. Iya. Mana nih laki-laki nih? Iya. Tiba-tiba malam, Firda kerja. harus laku. Jadi sekarang tuh udah setelah aku banyak mempelajari kehidupan, terus aku juga udah mulai, kan aku pakai psikiater kan.
Ya aku punya Oh, iya, penyakit sampai- mental gitu emang. Aku pakai psikiater terus aku banyak bercerita dengan itu. Akhirnya aku ketemu lah titik aku di mana gitu. Oh. Kayak kenapa aku bisa trust issue, kenapa aku kayak butuh sosok terus. Terus Iya. aku kan kena PTSD juga kan, post traumatic personality disorder gitu. Nah jadi kenapa aku bisa trauma, kayak aku pengen sama laki-laki terus tapi selalu gagal. Aku nyari yang toxic terus jadinya gitu. Oh. Nggak bisa ngebedain healthy and toxic gitu. Itu Itulah. kapan kamu mulai untuk tadi menentukan enggak deh, apa gua harus selesai dulu sama yang sebelumnya gitu. Itu Di kapan? hubungan keberapa? Aku ke psikiater itu 2020 kalau nggak salah, 2020 2021. Jadi kayak baru beberapa tahun Iya, belakangan iya. aku kayak mikir, oh ya udah gue beresin dulu sama diri gue sendiri, mulai start cintain diri sendiri dulu, terus mulai berekspektasi sebanyak-banyaknya ke diri sendiri dulu. Ketika itu gue udah bisa penuhin, baru aku coba ke orang lain. Gitu. Dan dari kamu ketemu psikiater sampai sekarang belum pernah menjalin hubungan pacaran lagi? Deket-deket doang aja. Udah nggak lolos sensor dari deket juga ya? Maksudnya pas ketika PDKT udah Iya, nggak lolos gitu iya. istilahnya? Karena kan aku pernah bilang di podcast aku, perempuan itu kan kebanyakan pakai perasaan banget. Ya. Dia agak mengesampingkan logika gitu kan. Jadi ketika PDKT, perempuan itu biasanya dari 0 ke 100, sedangkan laki-laki 100 ke 0 karena dia menggunakan logika. Ketika gue mau dia, gue harus dapet dia. Oke. Sedangkan perempuan ketika gue menerima dia, gue harus mikir apakah dia benar-benar bisa nge-cover gue atau enggak. Oke. Gitu kan. Iya. Nah itu tuh proses PDKT adalah proses perempuan masih bisa punya pikiran jernih dan menggunakan logikanya 100% untuk menilai si laki-laki itu bisa layak nggak untuk gue kasih 100% di ending Pas PDKT? pas PDKT. Oh. Makanya kadang perempuan kalau PDKT itu lama atau kayak picky banget, suka Iya, kesannya tarik iya. ulur. Kita bukan tarik ulur tapi kita mempertimbangkan apakah lu worth it or not for me. Oh karena mungkin Gitu cewek loh. itu didatangi, kalau cowok kan relatif Mendatangi, memilih, Mendatangi, jadi iya. udah punya strategi ya pasti ya. Cowok Iya. kan choosing, kalau cewek kan lebih ke kalau cowok kan nunjuk gitu lah ibaratnya kan, memilih sih ini gue mau ini. Kalau si cewek kan lebih Menyeleksi. menyeleksi. Iya, dari iya. semua pilihan ini hari ini Mana siapa nih gitu. Enggak gitu. Kayak mana nih yang benar-benar worth Oh ini it, lagi nggak bisa gitu. yang ini aja. ah. Jadi Iya. jadi bisa bukan hanya satu cowok kalau gitu. Misalnya ada cowok bareng-bareng gitu. PDKT. PDKT-nya bareng gitu. Ini ada cowok yang ini, lu lagi nyoba nih penjajahan. Ada juga yang ini. Lu masuk nggak nih? Bisa masuk nggak Iya, si cowok ini? PDKT bersamaan Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, ada dua nih lumayan nih. Kalau aku nggak suka sama si cowok yang pertama memungkinkan. Perempuan gitu, munafik ya perempuan. Nih gue kasih tau, baik banget pasti perempuan akan bilang yang nggak disagree sama pendapat aku setuju banget. Pasti banyak yang ngomong kayak nggak mungkin. Gue tuh kalau udah sama satu ya satu aja, munafik anjing. Kalau tuh cowok bukan yang lo pilih, udah pasti lo nyari backup plan. Bener Komang. Iya. Iya. Jadi bener backupnya kata gini. Karena apa? Kenapa kita perlu backup plan? Itu kan Iya. pertanyaannya. Ya karena gini, ketika nantinya gue memilih lu, gue akan menginvestasikan seluruh diri gue ke lu. Iya. Lo akan membantu gue menanggung diri gue, at least emotionally gue. Yang pertama itu kalau pacaran kan, kalau menikah udah beda ya. Gitu. Iya. Pasti emotionally gue yang akan lo tanggung. Worth it nggak lo buat nerima itu? Iya. Dan worth it nggak gue juga buat nerima apa yang akan lo mintain ke gue? Gitu kayak dia misalnya posesif atau Ya. dia misalnya apa ya itu toleransi di situ yang harus kita lihat kan. Jadi bisa gini kalau cewek tuh dia akan memilih dulu yang suka nih, karena dia suka doang nih, bukan yang dibutuhin. Dia akan bertahan, benar. Iya. Tapi ketika ada orang yang ini yang dibutuhin gua, ternyata yang ini bisa pindah dengan cepat kan? Cewek itu bisa dekat sama berbagai macam orang tanpa kelihatan, dan cewek itu bisa pacaran lebih dari satu orang dengan perasaan yang sama, Iya. dengan komitmen yang sama, dengan pembagian yang sama tanpa diketahui satu sama lain. Karena iya betul. Karena Kalau cara ada yang bilang enggak itu lo doang, bangsat, munafik loh. Bangsat, Enggak semua mungkin, itu bisa, itu perempuan Istri banget. aku, Karena istri aku. perempuan itu pakainya bener. Istri aku katanya istri aku. enggak dulu. Karena perempuan itu pakainya feeling. Ya. Pakainya hati. Jadi ketika yang satu nih, oh dia kena nih perasaannya dan bla 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 bla. Terus tiba-tiba dia sedikit berubah dan kita ngerasa kayaknya kok yang kemarin lo kasih 100% agak berkurang Iya, nih. iya. Yang ini ngasih nih kelengkapan berapa persennya. Dia bisa tiba-tiba jatuh. Kalau laki-laki kan enggak kan, mikirnya kayak kalau gue nanti sama dia udah oke nih, gue udah lama jalanin sama dia, tapi kalau gue pindah mungkin gak ya yang ini akan nge-cover seperti yang ini. Iya, yang iya, udah iya. gue lewatin bareng itu. Tapi emang itu apa bener banget yang Firda bilang. Gue tuh sampai bisa bilang ya, cewek itu makhluk paling hebat karena dia bisa Menutupi. pura-pura dari yang ini. Cewek itu bisa berubah dari dia nggak
sayang, nggak cinta, nggak suka, bisa jadi sayang banget. Itu hebatnya cewek tuh. Cowok itu nggak bisa pura-pura. Kalau emang lu cinta, pasti secara tolol lu akan menunjukkan lu cinta. Iya. Dan ketika lu udah nggak suka, pasti lu secara gamblangnya juga bilang gestur segala macam gitu kan. Kelihatan. Tapi kenapa cewek secanggih itu nggak bisa lihat map sih? Nah, itu dia. Insting Kenapa kita sih? nggak kuat. Dia bilang, insting kita buat memilih nggak kuat. Makanya kenapa kalau bisnis banyak kan cowok kan? Iya. Karena dia bisa lebih ngelihat peluang yang baik gitu. Maksudnya memilih di koridor jangka panjang tuh dia lebih bisa. Sedangkan perempuan kayak apa yang disuguhin di awal. Tapi Bu Suharti sukses. Nggak, kan aku bilang rata-ratanya kebanyakan laki-laki. Nyonya Menir, Iya. Marta Tilaar. Bu Suharti itu cuman fotonya yang dipajang, yang kerjanya mah Bapak Suharti. Bapaknya biar bangga aja nih, biar pergaulan lu dipandang, gua pajang ya di perusahaan gua. Itu punya bapaknya itu. Jadi Suharti itu nama Suaminya. suami apa nama istri? Suaminya. Pak- Suharti Suhartono namanya. Suharti Suhartono namanya. Sendiri. Tapi Biar pergaulannya keren aja. enak gak sih Fir jadi kayak kamu yang enak atau nggak enak gitu? Tahu banyak tentang cowok nih gini, cewek nih gini. Ya enak lah, lebih mudah. Mungkin bener nggak sih? Gak juga sih. Belum Sebelumnya tentu, aku ada enak dan gak enaknya. Enaknya adalah kita jadi bisa lebih berpikir secara logika gitu kan. Nah, aku pernah diginiin juga sama salah satu temanku gara-gara dia nontonin konten podcast aku terus kan. Saya bilang, gila cewek kayak lo serem juga ya kalau apakah semua perempuan sama pikirannya, itu pertama. Kedua, kayak kalau semua perempuan pikirannya kayak lo, terus makin susah dong. Itu terkesan kayak kita tuh akan mendominasikan laki-laki, padahal bukan itu maksudnya. Iya. Gitu. Karena zaman sekarang kan beda kayak pacaran zaman dulu ya. Iya. Pacaran zaman dulu kayak happy ending aja gitu, kayak Iya, mesra-mesraan, love bombing dan segala macam. Sekarang kan kayak lebih kompleks gitu kan. Iya. Mungkin Sekarang dengan tuh terlalu bantuan banyak digital. hal yang Tapi diseriusin. justru Iya. dengan begitu akan lebih mudah cowok untuk menghadapi dia karena tahu harus kayak gimana sama dia. Seharusnya. Dan Iya. harusnya nggak jadi insecure ya cowok ya malah. Iya. Kenapa jadi insecure cowok jadi tolol kalau dia. Apalagi dengan dia sering tampil di mana-mana, dia bicara seperti ini, tahu nih bagaimana cara menghadapi Iya. dia. Gitu. Kalau ternyata amit-amit nanti misalnya pacaran sama Firda terus Firda ngelakuin hal yang misalnya Di luar itu, suruh nonton video podcast dia aja. Ini kamu di sini ngomong gini loh, kok kamu gini sekarang? Iya. Ada jejak Bacot digital. ada, bacot Jejak kalau dia digital. nih. podcast lo. Aku sering digituin tau, lu cuma kayaknya pinter ngomong doang deh di kehidupan aslinya. Karena gini, sebenarnya kan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita serap dalam sebuah ilmu, ini kan jatuhnya ilmu kehidupan. Ya. Apapun yang kita serap dalam sebuah ilmu bukan berarti itu adalah sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Iya benar. Sebenarnya benar kan banget. gitu. Jadi kadang kita bisa tahu apa yang semestinya kita lakukan, tapi ternyata tubuh kita bergerak di hal yang lain. Iya. Dan itu nggak bisa dipungkirin bahwa apapun yang positif atau apapun yang negatif yang kita keluarkan di dalam digital ataupun di dalam kamera dan segala macam yang kalian tonton, belum tentu juga itu 100% gitu. Iya. Ketika aku menyampaikan, itu adalah opini dari apa yang aku pelajari di ilmu kehidupan yang aku jalanin gitu kan. Misalnya Tentang ngeliat konteks teman-teman. yang lagi diobrolin Iya. pas itu. Tapi Bukan setidaknya dia berarti gitu. punya benteng untuk menjalani kehidupan karena dia pun Iya. ketika mengeluarkan quote itu pelajaran kembali buat kita kan. Pernah nonton? Kamu nonton lagi nggak podcast kamu? Iya, selalu kan preview gitu-gitu. Terus aku Iya. suka nontonin, dengerin kayak, oh ternyata gue ngomong kayak Udah gini berapa ya. episode sih Fir? Sekarang tuh udah 3 season. Satu season berapa Season episode? 13. Dari berarti udah 13 kali 3 39. Iya. Dari 39 itu ada nggak satu quotes yang ketika kamu nonton lagi kayak kenapa gue ngomong gini ya? Ada nggak? Sering kayaknya kayak Lu lagi mabok nulisnya atau gimana? enggak, kayak aku sering aja kayak ngerasa ih gue kenapa harus ngeluarin statement itu ya. Satu pikirannya adalah orang jadi gampang ngebaca aku kan. Iya. Iya. Kedua, apa yang di pikiran orang jadi berbeda. Cuma aku Ah. suka salah satu quotes aku bilang gini, kalau memang orang udah berpikiran buruk tentang kita, ya mau kita ngapain aja pun dia akan terus berpikiran buruk. Ya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah gunain 2 tangan lo, bukan untuk nutup ribuan mulut di luar sana karena nggak akan mungkin, tapi tutup mata dan telinga sendiri. Karena kalau emang lo ngerasa lo tetap orang baik, ya teruslah berbuat baik sekalipun nama lo sedang tidak baik-baik saja di dalam cerita orang lain. Bagus. Ustadz ini mah jodohnya Ustadz udah. Atau caleg Perindo dah. Malah Perindo lagi butuh kayaknya ya Perindo ya. Lagi. Kadang mereka cuma bisa ngomong. Itu prinsip Firda. Berarti podcast Firda yang viral itu dari puluhan ribu yang nonton, ratusan ribu yang nonton itu ada sekitar 1.000 yang nonton di Senayan gedung DPR. Oh ada. Karena mereka semua melakukan prinsip dia menutup telinganya tidak mendengar suara rakyat.
Tapi aku pernah diginiin sama partner aku, dia aku cerita di sini aja ya. Jadi si Bocum itu pernah nongkrong sama tim-tim pemerintahan lah, misalnya gitu orang-orang pemerintahan. Terus dia ternyata nonton podcast kita. Terus nanya, siapa partner lo di podcast gitu? Firda Indira bang, kenapa? Dia bisa gak sih diajakin jalan, makan gitu? Wah, udah mulai di ini. Terus ditanya sama Bocum, emang kenapa bang? Kok lo tau dia? Iya gue nontonin podcast lo, terus gue dengerin omongan-omongan dia gitu-gitu. Gue pengen ketemu. Terus kan kita jadi takut ya. Nggak usah takut, budgetnya gede, terima main. Kan siapa tahu lu masuk ke situ dengan lu memberikan pencerahan, partai itu akan jadi lebih baik buat rakyatnya gitu. Kamu cocok bisa jadi, misalnya 20-30 tahun bisa jadi the next Megawati kayaknya. Bisa loh. Dengan kamu ilmu kehidupannya Amin, bisa sukses. bikin partai loh. Digeser loh Mbak Puan sama kamu, pasti digeser. Iya. Geser duduknya doang. Boleh geseran bebuan gitu. Ya gitu doang. Tapi Fir, setelah kamu akhirnya banyak pergulatan hidup lah ya gitu ya. Dengan ya salah satu produk dari pergulatan hidup Firda adalah di Halo Hati itu kan. Kamu jadi melihat cowok yang datang ke hidup kamu itu jadi penuh analisa banget gak sih? Enggak. Tetap Lu jadi enjoy Firda aja. sebelumnya aja. Karena gini, kalau pakai teori terus kan capek di diri kita kan. Jatuhnya jadi kita menaruh ekspektasi ke dia. Jadi tiap sekarang nih kayak aku lagi single gitu. Kalau mau ada beberapa misalnya kayak gue pengen deket, iya datang aja gitu. Menurut aku aku welcome-in banget dan aku tidak ada ekspektasi ke mereka agar aku tidak menaruhkan diri aku ke lubang berikutnya gitu. Ada Karena- minimum spek nggak? Oh iya, pastilah ada. Iya, pasti ada. Kayak at least dia kalau bisa lebih dewasa dari aku. Terus bisa ya itu pasti ada kan Iya, iya. standarisasi itu kayak bare minimum deh. Maksudnya. Apa harus nggak cowok yang datang ke kamu tiba-tiba datang dengan quote-quote ngobrolnya kayak gitu? Enggak lah, enggak perlu. Fir. Hidup itu. Aku langsung bawa kamera kayak kita podcast ya. Langsung kayak apa semua gitu. Cocoknya jadi partner podcast aja lo sama gua. Gitu ya kayak ya udah standar aja. Kalau ada yang deketin ya silakan deketin, tapi aku tidak pernah menaruh harapan lagi ke mereka. Lebih cepet ilfil nggak ketika ada belang dikit di satu cowok yang deket ke kamu? Enggak, karena aku ngerasa semua orang pasti punya kekurangan. Tinggal aku tanya ke diri aku sendiri, gue bisa toleransiin nggak kekurangan dia atau ke minusan Ini dia. penting nih Dan. Jarang loh cewek kayak gini. Iya. Karena sebenarnya poin dalam suatu hubungan selain komunikasi kan adalah toleransi kan untuk ketemu Yes. keseimbangan gitu. Iya. Kadang orang cuma bilang kita harus ketemu di tengah. Ya di tengahnya tuh mana? Kenapa bisa ketemu di tengah? Kadang tuh gini, ketika ada suatu permasalahan ya, orang kan fokus dengan masalahnya aja. Dia lupa untuk tarik sebabnya dan dia lupa untuk diskusikan soal solusinya. Gitu kan. Kayak misalnya contoh, masalahnya adalah aku ketemu sama satu laki-laki yang tadi tuh yang belang, yang kurang lah ada Iya. beberapa kurangnya yang tidak aku suka. Aku tanya kenapa gue nggak sukanya. Aku tanya ke diri aku ya. Oke. Oke, ini dia kurangnya adalah dia bla bla bla. Terus sebabnya aku cari dulu tuh. Terus solusinya apa? Aku tanya ke diri aku, toleransi nggak nih dari semua ini? Dari 10 misalnya lo bisa toleransi berapa? Oh, ternyata cuma toleransi 3. Nah, gue masih mau nggak atau enggak? Nah, itu baru cari solusi gitu. Atau kalau lagi ada barengan cowok yang lain deketin, yang cowok yang satu lagi berapa nih toleransinya? Misalnya 4 gitu. Oh ya udah kayaknya better yang 3 deh gitu Iya, ya. jadi kayak sebenarnya ketemu di titik tengah adalah menguatkan toleransi terhadap diri sendiri dulu, baru terhadap pasangan kita. Gitu. Tapi lu akan komunikasikan nggak ketika lihat cowok ada kekurangan itu, lu akan komunikasikan? Aku lebih suka aku selalu bilang sih sama beberapa, kayak aku deket sama beberapa orang kan kemarin-kemarin. Aku selalu diskusi, aku bilang bahwa gue kan bukan tipe cewek yang nggak bisa diajak diskusi. Jadi kalau ada apa-apa, ayo kita let's discuss, kita cari titik tengahnya di mana. Apa karena kalau misalnya memang cuma lo apa ya, kayak lo komentar doang, lo cuma bisa berargumentasi doang yang nggak akan selesai. Ayo kita Ya, diskusikan ya. apa yang ada di pikiran lo, apa yang ada di pikiran gue, apa yang lo butuhkan, apa yang gue bisa tampung gitu. Pernah nggak ada yang lagi deket terus pas ditanya apa yang lagi gue pikirin gitu? Ya aku lagi mikirin pinjol nih, terjerat pinjol 200 juta gitu. Pernah? Nah itu diterima nggak Diterima toleransi nggak lu? kalau Ada nggak? Aku punya Kayak utang. kalau itu kayak lebih memilih Enggak, dia dewasa Ada- dan iya, segala ada macam, tiba-tiba dewasa, dia ganteng. keliling pinjol 200 juta. Heeh. Gara-gara mungkin orang tuanya sakit atau Iya. apa, gimana tuh? Atau dia Zeus. Coba tolol, nggak dewasa itu tolol. Loh kan bisnis, dia spekulan. Iya kan, kalau dia coba cerita kayak aku, misalnya tiba-tiba dia ada masalah gitu, aku habis masalah nih, aku kelilit pinjol 200 juta gini-gini.
gimana ya, kalau misalnya dia cuma buat ngajakin aku diskusi it's okay gitu, tapi kalau misalnya dia meminta aku untuk kayak bantuin Menyelesaikan. aku dong selesaiin itu, kayak what the fuck, kayak put the ring on here bro. Iya, Iya taruh kan? dulu di sini cincinnya, Iya. ntar kita jual cincinnya buat saya. Karena habis itu kan itu jadi kita bersama Iya, gitu. Anjir. Makanya jangan diceritain dulu kelilit pinjol, nikahin dulu baru cerita sebenarnya abang kelilit Makanya pinjol. Mampus antisipasinya nggak? adalah bikin perjanjian pranikah, itu penting. Iya itu penting, zaman sekarang penting Jangan banget sekarang penting, ya. bukan kalau orang kan mikirnya perjanjian pranikah kayak oh berarti lo nggak yakin sama si suami lo. Bukan itu, Iya, justru iya. lo mengamankan diri lo, pasangan lo berikut Iya. dengan anak lo yang tidak tahu apa-apa. Ya. Sebelumnya gitu. Aku setuju sih. Kadang kan kenapa kita disagree sama perjanjian pranikah, karena yang diperjanjikan di dalam satu perjanjian itu kan suka aneh-aneh. Kalau selingkuh nanti gini. Ya. Enggak, yang penting-penting aja kayak harta bawaan ya itu harta Ya. masing-masing gitu kan. Nanti harta gunung gini itu akan dibagi bersama untuk anak misalnya gitu. Terus kalau punya utang masing-masing di luar dari pernikahan yang tidak bersangkutan dengan pernikahan ya tanggung masing-masing. Gitu-gitu Iya, isinya iya. kalau itu. Kalau itu lu paling agree. penting apa di pranikah, perjanjian pranikah Itu. itu? Itu aja, masalah finansial berarti. Masalah finansial Oh, kalau karena ada selingkuh syarat- berarti lu masih nerima kalau selingkuh. apa? Kalau selingkuh cowok. Itu kan beda urusan ya, kayak menurut aku perselingkuhan itu kan masalah hati, kayak fluktuatif aja gitu memang. Emang seberapa lama sih kita bisa cinta terus-terusan sama pasangan kita yang udah kita janjikan sehidup semati? Tuh Dan, seberapa lama How Dan? long? Seumur hidup. Ya. Komitmennya mungkin, Iya. perjanjian, tapi hatinya nggak munafik, pasti akan ada rasa jenuh, rasa bosan, dan jadi sangat diwajarkan. Tapi bukan berarti perselingkuhan itu dibenarkan, tidak. Iya. Wajar tuh bukan berarti benar. Kayak ya bisa aja Wajar, kan orang Dan. gitu. So, gue nu kamari. Hah? Nu kamari. Oh enggak. Karena saya sudah tahu bagaimana cara meramu sebuah pernikahan menjadi Ah. hidangan yang sangat nikmat. Yang kemarin dia ada cewek deket, nggak jadi. 1,5 mintanya. Dia mau ada budget 1 juta ya. 7,5. Bangsat ya ini lu di kamera anjing. Itu istri gua ntar ngomong bener Pas di ya. Jogja kan? Malang. Panik beneran. Enggak itu zaman dulu lah. Tapi Fir, apa namanya? Tadi jadi menarik tuh. Seumur umur pernah selingkuh, Fir? Karena Berapa kali? Dan Penyebabnya. iya. Kenapa memilih selingkuh bukan memilih Menyelesaikan. mengakhiri dulu? itu Oh ingat. sebelum lu berubah ya itu Iya. ya. Iya. Karena ya itu perempuan itu kan ketika dia menggunakan hatinya terlalu besar, jadinya sensitivitas dia kan makin meninggi ya. Jadi kayak apa yang dia tindakan yang dia perlakukan itu tidak dengan logikanya dia gitu. Kayak terlalu gegabah gitu lah, kayak oke gue nggak bisa menilai orang nih ternyata, tapi gue nggak bisa buat mutusin gitu-gitu. Atau males Ya mulai udah. lagi gitu Iya, ya. dan bla bla bla. Itu dulu aku kayak gitu kok. Maksudnya kalau ngelihat aku yang dulu dengan sekarang, aku nggak mau munafik, takutnya ntar aku bilang nggak pernah. Atau ada mantan aku ngomong, "Dok, terus lo selingkuh sama gue." Ini gue ngomong ya. Jadi gue jujur dulu, iya. Ketika memang hati aku masih menggebu-gebunya, masih jiwa childishnya belum matang dan segala macam, masih tinggi lah jiwa childishnya. Aku juga belum sekompleks ini saat ini. Itu kayak gitu, kayak gue ngerasa yang satu kurang ya deh, gue cari yang lain. Nah ini. Tapi gimana kalau itu terjadi pada saat lu udah nikah nih, udah nikah. Terus lu lagi ada masalah tapi belum memutuskan untuk pisah. Belum memutuskan untuk pisah. Tapi tiba-tiba ada cowok yang ternyata bisa lu sandarin gitu. Lu bakal selingkuh atau enggak? Enggak, kalau sekarang ya aku akan bilang enggak. Karena sekarang aku sudah mulai belajar untuk menumpukan segala sesuatu hal ke diri aku. Jadi mau apapun, laki-laki manapun yang misalnya di luar dari suami aku nantinya mempunyai kelebihan apapun, aku akan bisa berpikir kayaknya gue bisa nge-cover diri gue sendiri. Pun sekarang aku ke laki-laki kayak gitu, ketika ada laki-laki yang terlalu gerasak-gerusuk gitu atau kayak terlalu banyak nuntut dan bla bla, aku kayak gue 25 tahun hidup sendiri, gue bisa nge-cover diri gue, bahkan keluarga gue dan segala macam gue bisa. Terus lo baru datang ke hidup gue, lo ngatur semuanya, lo ngabrak-ngabrik, kayaknya nggak gini caranya deh. Iya. Gitu, makanya sekarang aku tumpuinnya ke diri aku. Kayak oke, kalau misalnya nanti terjadi amit-amit gitu terjadi gitu, karena aku udah nggak sayang lagi, terus aku gimana? Gue kurangnya apa? Oh, gue kurangnya kasih sayang. Ya gue banyakin kasih sayang ke diri gue sendiri. Gue ngebanyakin self love ke diri gue sendiri, key time sama diri gue sendiri. Oh, gue kurangnya finansial. Oke, gue kerja lebih ekstra. Misalnya kayak gitu, kalau suami gue kurang kayak finansial. Oke, gue akan kerja lebih ekstra kayak gitu. Ya. Gokil. Nah, mungkin terakhir kali ya. Ini nanti rekam buat istri saya ya. Karena Kamu beneran ngomong apa ini? Kenapa? Aku kayaknya yang kedua sama Firda gitu. Bukan doang. Kan kita belajar tuh dari siapapun Benar. maksudnya. Iya. Walaupun
ya ini mah ilmu cetek banget bagi gua karena gua udah melalui itu semua Iya. gitu. Tapi kan harus ada yang I gua love harus you ada lagi baru. nih belajar yang baru gitu. Gak usah sombong, Dani. Kenapa? Setinggi-tingginya ilmu. Hmm. Lebih tinggi ilmu Irma. Ditinggal 11 bulan di penjara sama lu. Ah itu susah sih kalau itu ya. Tapi Meluruskannya makanya susah. sebenarnya semua permasalahan kan kita sebenarnya tahu solusinya ya. Solusinya adalah ya diri kita sendiri dulu. Kadang tuh ketika ada satu masalah, kita tuh berharap solusi kita ada di orang lain. Selalu secara berkala kayak gitu. Berarti kan secara tidak langsung kita insecure terhadap diri kita sendiri. Kita nggak percaya. Makanya kenapa sih ada kata percaya diri ketika itu tidak bisa ditanamkan. Sebuah ilmu menurut aku sebuah ilmu itu hadir dan tercipta itu karena adanya suatu praktek, ada suatu kegiatannya gitu kan. Ada dulu kejadiannya, baru ada ilmunya. Sama seperti hukum, Betul. ada dulu kasusnya, baru ada dibikin aturannya. hukumnya. Gitu ya. kan. Ini sama seperti itu ya. Kenapa sekarang udah ada ilmunya nggak bisa dipraktekin gitu. Berarti kan itu dulu ada praktekannya. Iya, iya, iya. Kata percaya diri ada, berarti kan dulu ada orang Bahkan yang ada yang segitunya, gitu. yang gua dengar dari Panji ketika kita punya masalah nggak usah cari solusinya karena nanti solusi akan datang sendiri gitu, nggak usah dicari. Panji siapa nih? Panji Gumilang. Panji Pragiwaksono. Pragiwaksono. Oh, Panji doang kan. Panji Gumilang mencari masalah. Iya. Bukan punya masalah dia mah. Apapun masalah yang terjadi di hidup ini ya, saya di dunia kan banyak banget masalah percintaan lah, finansial, keluarga, something like. Kayaknya mending kita lihat ke diri kita dulu sendiri deh. Bukan berarti kok kayak orang bilang kan ya lo ngomong kayak gitu lo ngaca dulu, jangan salah, kaca juga kan berbalik. Iya benar. Gitu. Serem. Susah cewek bang merah nih dan bang merah? cewek mandiri. Waduh. Cewek bang Ini plat cewek merah. Biru nggak sih? Nggak akan Biru. mempan. merah, plat merah. Nggak akan mempan kalau dirayu bapak kamu nggak akan nih cewek-cewek nggak susah dirayu. Lebih kan kayak, oh mama kamu ini ya? Iya. Ya terus kenapa gitu? Tapi gue punya quote tentang rayuan nih. Apa tuh? Cinta itu lembut dan merdu, namun jangan dijadikan rayuan karena itu akan mengosongkan makna kecintaan sesungguhnya. Lumayan nggak sih? Gimana? Agak loading. Ya kalau ngomongin soal rayuan, cinta itu lembut dan merdu. Oke. Namun jangan dijadikan rayuan karena itu akan mengosongkan makna dari kecintaan itu yang sebenarnya. Oh iya, bagus. Aku menekap, Wuk. Tapi mungkin terakhir nih, untuk seorang Firda Indira yang ya kita tahu lah ya, karena tahunya juga dari karya-karyanya dia gitu. Sebagai cewek yang sangat apa ya bisa dibilang ya independen, terus Indigo. Kalau itu Indigo masalah percintaan. indie home, Waduh. terus apa smart gitu secara ini. Masih berlaku nggak sih kayak misalnya nih, ini kan kaitannya aku juga mau keluar dari penjara, mau bebas nih ceritanya bentar lagi kan habis remisi nih, mudah-mudahan lah ya bebas ya. Amin. Tapi mudah-mudahan ya diperpanjang sih ya di sini. Seumur hidup lanjut. kontraknya ya. Ya mudah-mudahan setnya kan nggak gini, Oh tapi iya, di luar iya. gitu. Nah aku tuh suka agak insecure juga gitu Fir. Maksudnya ngelihat cewek yang wah independen gini. Masih ada nggak sih masih berlaku nggak sih prinsip yang ya cowok tuh sekarang kalau mau mendekati cewek itu, apalagi di kota metropolitan kayak Jakarta, ya minimal lu punya mobil lah gitu. Lu minimal gaji lo katakanlah Di atas 10 UMR Jogja lah ya. 10 juta, iyalah. UMR Jogja berapa? Sekarang naik 2 juta. Ya naik. 2,2 doang. Lumayan naik. Nah itu minimal cowok tuh harus punya mobil lah, atau gaji minimal 10 juta. Itu masih berlaku nggak sih prinsip-prinsip gitu? Untuk cewek se-independen, ya kayak Firda gini lah gitu misalnya. Ya pasangan lu nanti mungkin dapat pasangan yang pemasukannya lebih kecil dari lu gitu. Bermasalah. Hah? Enggak. Masa sih? Karena orang bilang kan pasti kayak munafik lo pasti gini-gini segala macam. Ya kita bisa bilang nggak apa-apa nih, kenapa cewek-cewek independen selalu ngomong gue nggak apa-apa kalau ketemu laki yang pendapatan mungkin di bawah gue. Karena I believe myself, gue bisa cover diri gue tanpa harus tangan di bawah ke laki-laki. Itu pertama. Itu the first thing, karena I believe myself. Itu poinnya. Jadi ketika lo mau deketin cewek-cewek yang independen, ya poinnya adalah jangan insecure. Karena ketika cewek independen sudah memilih laki-laki, berarti ada poin yang dia lihat di laki-laki itu. Aku pernah bilang ke mantan aku ketika dia dulu pernah insecure sama aku cuma bilang gini, ketika gue udah milih lo, berarti ada yang gue lihat dari lo. Kalau lo nggak ngeliat itu nggak apa-apa. Itu tugas gue untuk ngebuktiin apa yang ada di depan mata gue bisa jadi di depan bola mata lo sendiri suatu saat nanti. Karena tugas saya adalah pendamping. Dan when I choose you, berarti gue udah tahu konsekuensinya apa, resikonya apa, dan gue harus ngebantu lo kayak gimana. Itu
Itu satu dari sekian banyak contohnya. Dan kalau lo ketemu cewek independen, jangan biarkan dia terus-terusan independen atau lo berharap dia terus independen. Misal gini, contoh ya, aku independent woman, ketemu sama kakak gitu, misalnya yang mantan api dan bla bla bla. Kakak insecure awal, so aku udah bisa ngeyakinin kakak. Terus once aku tiba-tiba kayak manja ke kakak, misalnya aku biasa pulang sendiri, tahu-tahu aku minta jemput, minta dianterin dan bla 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 gitu. Terus kakak kayak, kan kamu bisa sendiri. Oh jangan pernah. Karena ketika cewek independen sudah meminta bantuan ke kamu, bukan berarti kita nggak bisa nge-cover, kita cuma pengen manja aja. Ketika kamu membiarkan cewek independen terus bertingkah independen, maka akan hilang sifat manjanya, sifat butuh ketergantungannya, itu akan hilang. Dan aslinya cewek independen itu cewek yang lebih butuh pundak aja. Kita cuma butuh hadir. Menang tadi kan jempol. Habis saya rekap, anjir Trust keren banget ya. Trust Ini ya. jadi buat Anda mantan napi. Stop insecure gitu, kayak just trust yourself dulu gitu. Masih terbuka Firda, lowongan mantan napi masih bisa lah ya. Sih Beda agama nggak apa-apa. enggak itu. Aku udah capek. Kalau itu udah enggak. Aku udah Ini kapok. ada di kuat tiang, ada di Iya. kuat tiang, ada. Kenapa nggak pernah menyinggung soal itu status beda agama loh di Karena quotes? perbedaan Menarik loh paling tuh. Prinsip. besar dan perbedaan paling tinggi yang nggak bisa kita palu adalah agama. Oh. Kita bisa mentoleransikan tapi budaya kita tidak bisa. Capek. Iya. Jadi buat apa lo berjuang untuk suatu akhir yang lo nggak tahu ujungnya di mana? Ngapain kita Iya, jalan di iya. atas jembatan yang masih goyang dan gak ada ujungnya? Kecuali kita yakin dengan pasangan kita yang berbeda agama, dia dapat hidayahnya cepat, itu aja. Iya, dan Kan itu tidak bisa. mustahil juga. Jadi Iya. kayak ya udah kalau selagi memang masih bisa. Karena gini, kita kan bukan di luar yang kayak beda agama bisa langsung cepet gitu. Sedangkan Indonesia tuh Tapi udah budidaya disahin nggak sama sih? pengadilan negeri Jakpus ya? Iya, tapi ada istiadat kita tidak. Tidak, Di kita tuh tetangga repotnya kita tuh tidak. Iya, Iya. di kita tuh repotnya pernikahan Negara itu kita yang nikah oke. keluarga bukan Nah. bukan mempelai. Nanti gitu. kalau kita nikah yang datang bukan pakai baju batik, baju putih, nanti yang datang. kan udah dilarang. Kan baju putih mah tidak. Oh iya iya iya. Iya, karena kayak kalau beda agama ya walaupun negara sudah merestui kasarnya gitu, tapi belum tentu dengan keluargamu. Ketika kamu memang mau memilih untuk menghancurkan apa yang selama ini sama kamu, hidup sama kamu, ya itu pilihan lah, it's a choice. Tapi kalau misalnya itu terjadi ketika hati lu udah dapet sama cowok ini dan dia tidak bilang tidak ngungkit agama, tapi pas dia di tengah-tengah lu udah bener nyender, berharap banget. Lagi lemes apa dia Saya- lagi darah rendah, tiba nyender mulu. Firda, mohon maaf. Saya penyembah berhala. Saya penyembah kredivo gitu misalnya. Simple thingsnya kalau buat yang beda agama ya, kalau misalnya ada kejadian Iya. kayak gitu. Aku soalnya pernah juga kan pacaran sama beda agama. Poinnya adalah aku lebih baik berkhianat dengan manusia dibanding Tuhanku sendiri. Wow. Tapi kan ada kemungkinan- Tapi sponsor kamu berkhianat sama Tuhan. Enggak, tapi kan Iya juga sih. tapi maksudnya kadang-kadang kita tuh suka salah kaprah tahu. Kita tuh bilang nggak mau beda Ini jadi 2 agama. episode gak sih kita? Udah mau azan, udah mau azan. Enggak, karena kalau di kita tuh suka salah kaprahnya ketika orang beda agama pasti tujuannya akan menjadi satu agama yang sama. Kan padahal ada opsi untuk tetap berdiri sendiri-sendiri kan. Enggak ada. Iya, itu- Udah itu mutlak Terus udah. malah tadi lebih baik berkhianat dengan manusianya. Karena gini, ketika pun dia tiba-tiba pindah atau gimana ya, dia bisa berkhianat dengan Tuhan. Iya, Apakah apalagi kamu dengan yakin? manusia, Nah, iya. Apakah kamu Iya, yakin bener. tidak berkhianat dengan Setuju dirimu? itu, setuju. Sama zat tertinggi lu bisa berkhianat sama manusia apalagi cetek Iya, banget. sesimpel lo aja suka berkhianat dengan diri lo sendiri kan. Iya, Lo bilang otak lo bilang enggak tapi hati lo bilang iya. Itu kita udah berkhianat gak sih dengan diri Iya, sendiri? iya, Kayak kita keren. udah munafik dengan diri sendiri. Iya, Buat iya. apa lagi kita munafik dengan orang lain? Ayo yang beda agama cerai yuk cerai. Firda, makasih banget ya. Thank you, Kak. Thank you. Gokil. Gokil banget. Banyak. Gue yakin Dan, Ya. habis ini. Penggalan PPable. Enggak, kalau gua saran buat lu move on, tapi lu kalau gua ya pribadi jangan pernah meninggalkan masa lalu, tapi simpan masa lalu itu. Mau baik atau buruk karena masa lalu itu akan membuat masa depan lu semakin baik. Itu aja. Iya, kalau dari aku Iya. percayalah bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah memaknai kegagalan menjadi sebuah kehancuran. Enggak, itu satu langkah menuju kamu melompati batu yang lebih tinggi lagi nanti. Tapi kalau lu gagal selama 3 tahun, lu loncat kereta. Jadi jangan insecure, tenang aja. Walaupun mantan napi kayak coba aja. Ketika kita bisa percaya sama Tolong diri yang sendiri, loncat. you can get anything you want. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Apalah mantan napi? Lah, apa sih? Nabi aja ada yang pernah dipenjara sama raja loh. Banyak loh, rasul-rasul Nabi- Yesus, Nabi Yusuf. apa namanya,
Rasul-rasul murid-murid Yesus juga banyak yang di penjara, tapi itu karena agama bukan karena narkoba. Gue udah yakin kayak banyak murid-murid Yesus juga di penjara, tapi gue baca karena menyebarkan kabar kebenaran bukan karena pakai sabu anjing. Gue pakai sabu beda statusnya jadinya. Makasih Bujaya. Thank you. Makasih Ya. teman-teman Sobat Baca yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram dan juga TikTok kita di kuatbaca.com dan di JL Official. Dan juga jangan lupa nonton podcastnya Firda di Halo Hati yang ada di Belum channel Media. Belum Media. Kita ketemu lagi di The Jail selanjutnya. The Jail Ampun Boy. Ampun Boy. Ampun Boy. Ampun Boy.